Hai, selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Okay, welcome back to online class. Welcome back to our channel. Hari ini kita belajar online seperti biasa. Oke, setiap kali masuk pasti diingatkan karena ini adalah kewajiban. Jadi, videonya silahkan ditonton dengan baik, silahkan diperhatikan, jangan di-skip-skip, biar mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan pelajaran hari ini. Dan satu lagi, jangan lupa, seperti biasa, yang belum subscribe, please subscribe this channel. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang descriptive text. Descriptive text itu apa sih? Nah, descriptive text adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang-orang, binatang, atau suatu benda, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Tujuan dari descriptive text adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Jadi biasanya descriptive text itu digunakan untuk menerangkan atau menunjukkan atau mendeskripsikan sesuatu, benda, atau orang, atau tempat agar si pendengar atau si pembaca mengerti apa yang kamu maksudkan. Oke. Nah, ciri-ciri dari descriptive text itu adalah dia menggunakan verb yang digunakannya yaitu attribute verb seperti be, am, is, are. Oke, be, am, is, are itu contohnya misalnya he is handsome. Nah, is-nya itu adalah attribute verb. Oke, berikutnya tenses yang digunakan biasanya yaitu simple present tense. Kemarin kita sudah belajar tentang simple present tense. Pasti sudah ingat bagaimana dan sudah paham apa itu simple present tense. Oke, kemudian descriptive text itu hanya fokus pada satu objek tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kamu menjelaskan tentang sekolah, jadi yang kamu jelaskan itu hanya tentang sekolah. Misalnya itu tentang lingkungan sekolah, tentang letak sekolah kamu di mana, kemudian keadaan sekolah kamu seperti apa. Nah, jadi tidak menyeleweng atau tidak menyimpang ke pembahasan yang lain, berbeda. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Jadi dia hanya tertuju pada satu topik apa yang sedang dibahas. Oke, descriptive text juga biasanya diikuti dengan noun. Menggunakan atau noun itu adalah kata benda, yaitu menggunakan kata benda yang spesifik seperti misalnya my cat, my boyfriend, national monument. Selain itu, sering juga menggunakan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas penggunaan noun atau kata benda seperti a big house, a smart student, an independent woman. Oke, seperti yang saya sebut sebelumnya tadi, descriptive text itu menggunakan simple present tense. Jadi, menggunakan kata kerja dasar atau bentuk pertama yang disertakan kata kerja yang dapat menunjukkan kepemilikan atau keadaan sebuah objek. Descriptive text menggunakan simple present tense karena descriptive text menceritakan sebuah fakta dari objek yang dideskripsikan. Misalnya, my office has 22 floors, a sky is pretty, dan lain-lain. Oke, kemudian descriptive text itu juga menggunakan action verb. Ya, action verb itu adalah kata kerja yang berarti melakukan sesuatu atau menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat. Contohnya, sleep, walk, sing, dance, dan lain-lain. Oke. Figurative language. Oke, descriptive text juga menggunakan bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu. Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca. Contohnya misalnya bentukan dari topi misalnya bundar, the head is round. Atau misalnya the house is big, ya seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, di sini ada struktur dari descriptive text. Jadi, di dalam descriptive text itu ada susunan kalimatnya, ada susunan paragrafnya. Jadi, di dalam paragraf descriptive text itu nanti ada dua, yaitu identification dan description. Oke, struktur descriptive text bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu identification atau identifikasi dan description atau deskripsi. Identification merupakan pengenalan atau penggambaran umum mengenai objek atau topik yang akan dibahas. Contohnya misalnya my best friend is Philip, he is my classmate. Jadi nanti yang akan kamu jelaskan itu otomatis adalah tentang si Philip dan dia adalah teman sekelas kamu. Itu adalah identification. Jadi pengenalan karakter atau pengenalan benda yang akan atau pengenalan tempat yang akan kamu jelaskan. Kemudian bagian yang kedua atau part 2-nya yaitu tentang description yang merupakan bagian yang menjelaskan secara detail mengenai objek yang telah diperkenalkan di bagian identification. Penjelasan ini bisa berupa ciri khas, tampilan, jumlah, sifat, dan sebagainya. Contoh, Philip and I go to school together every day. We sit next to each other. Philip is very diligent. He is really good at math. Sometimes he teaches me too. He also likes to play football. Every Wednesday and Friday we practice football together. I'm glad to have a friend like Philip. Oke, jadi yang pertama tadi di identification kamu menjelaskan tentang si Philip, siapa yang akan kamu jelaskan. Kemudian description adalah menjelaskan atau menerangkan bagaimana si Philip tersebut. Oke, berikut ada contoh lain. Miss April. Miss April is my English teacher in kindergarten and she teaches my class for a whole year. Sorry. Oke. Jadi di sini yang menjadi identifikasinya adalah Miss April. Dia adalah seorang guru dari taman kanak-kanak. Oke, kemudian berikutnya description-nya adalah Miss April wears square glasses and always cuts her hair short. She's very tall and very skinny. She says she doesn't like her skinny body but doesn't know how to gain weight either. She loves wearing sneakers to school, always wears polo shirt and a pair of black pants. She has not married yet and doesn't have any children on her own. She says that's why she teaches kindergarten so that she can be near a lot of kids. She is very smart and a very fun teacher. She teaches us a lot of things from animals to house equipment. She loves to play with us, teach us new words, how to spell the words that we just learned, and sometimes she brings her ukulele to the class and sings us children's songs, such as It's Busy Spider, Twinkle Twinkle Little Star, and If You're Happy Song. Oke, jadi di sini seperti yang saya sebut tadi sebelumnya, Mrs. April is my English teacher adalah identification-nya. Kemudian description-nya itu adalah Miss April wears square dan bla 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 dan seterusnya. Itu adalah penjelasan bagaimana Mrs. April tersebut dan bagaimana keadaan Mrs. April, apa yang dia suka, apa yang dia gunakan, bagaimana tampilan orangnya. Jadi semua yang kamu jelaskan itu ada di description. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kalau misalnya belum paham nanti boleh bertanya di aplikasinya seperti biasa. Kalau misalnya masih perlu penjelasan lagi, boleh diulang lagi videonya. Atau seperti yang saya bilang tadi, boleh bertanya. Oke. Next adalah exercise untuk kamu. Oke, exercise untuk kalian hari ini adalah please make a video
about a description. Jadi silahkan membuat video tentang mendeskripsikan boleh benda, boleh diri kamu sendiri, kemudian boleh teman kamu, boleh juga tentang tempat. Tetapi kalau misalnya kamu mendeskripsikan diri kamu sendiri, berarti kamu menjelaskan tentang diri kamu. Kalau misalnya kamu menjelaskan benda, bendanya harus kamu bawa di video tersebut. Kalau misalnya kamu menjelaskan tentang teman kamu, artinya kamu mengajak teman kamu atau mengajak ibu kamu, boleh mengajak saudara kamu, boleh. Kalau misalnya tempat, kamu nanti menjelaskan tentang, misalnya contohnya kamu menjelaskan tentang kamar kamu, berarti kamu harus memvideo tentang kamar kamu. Bagaimana keadaannya? Jadi kamu menjelaskan sambil menunjukkan apa yang kamu jelaskan. Understand? Okay. And of course, you have to explain it in English, please. Okay? Ibu harap kalian memahami dengan pelajaran kali ini, dengan pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampai di sini dulu. See you next lesson. Bye.